Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 1 Juli 2025, Pekan Biasa ke-13 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, pada Selasa yang indah ini, Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami yang nyenyak. Badan kami terasa segar, dan kami menjadi bersemangat. Berilah kepada kami kekuatan-Mu, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik. Kami dapat mengerti pesan sabda-Mu di awal hidup kami, dan dapat kami jalankan dalam hidup kami sehari-hari. Kami menjadi selamat jiwa dan raga kami. Berkati kami Tuhan Yesus, umat-Mu yang mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 19 ayat 15 sampai dengan ayat 29. Pada suatu pagi, di saat fajar menyingsing, dua malaikat Tuhan mendesak Lot agar segera berangkat, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan sampai mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika Lot berlambat-lambat, maka tangan istri dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Kemudian berkatalah salah seorang dari mereka, "Larilah, selamatkanlah dirimu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati binasa." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguh, hamba-mu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, aku pasti tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Lihatlah di sana, ada kota yang cukup dekat. Kota itu kecil. Izinkan aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, permintaanmu ini pun kukabulkan. Kota yang kau sebut itu takkan kujungkir balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari langit atas Sodom dan Gomora. Api itu berasal dari Tuhan. Tuhan menunggang-balikkan kota-kota itu dan seluruh lembah Yordan, serta semua penduduk kota dan tumbuh-tumbuhan di ladang. Tetapi istri Lot yang berjalan di belakang suaminya menoleh ke belakang, lalu berubahlah ia menjadi tiang garam. Pagi-pagi Abraham pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan.
Ia memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas, sebagai asap dari dapur peleburan. Pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, Allah ingat akan Abraham, sehingga ia menyelamatkan Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Pujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau memotong hidupku bersama-sama penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan tangan kanannya menerima suapan. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku mengharapkan sabda-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti Dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang.
Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Fokus dalam hidup. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Di zaman digital ini, manusia cenderung harus menghadapi banyak tantangan dan gangguan. Salah satunya yang berasal dari gadget yang kita pegang sehari-hari. Karena itu, aku dengar di luar negeri ada anak-anak muda yang kembali memakai handphone jadul yang bukan smartphone, sehingga tidak ada WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Jadi, telepon itu hanya berfungsi untuk menelpon dan SMS saja. Katanya, mereka mau tenang dan tidak terganggu. Hidup jadi bisa lebih fokus melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, di zaman dulu sekali sebelum Masehi, saat Sodom dan Gomora mau di bumi hanguskan oleh malaikat Tuhan, karena umatnya banyak yang berbuat dosa, Lot dan keluarganya dikasihani oleh Bapa di surga. Dia mengutus malaikat-malaikatnya untuk memegang tangan Lot dan keluarganya keluar untuk naik ke pegunungan atau ke desa lain yang aman. Malaikat Tuhan itu berkata, "Kalian tidak boleh menengok ke belakang. Kalau menengok ke belakang, kalian akan mati." Jadi, mereka diminta fokus menatap ke depan agar selamat. Tetapi istri Lot menengok ke belakang. Akhirnya ia mati menjadi tiang garam. Di zaman Yesus, seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini, Yesus meminta para murid untuk bersikap berani dan percaya. Murid-murid pada takut semua karena angin ribut yang menimbus perahu mereka. Mereka kurang percaya kepada Yesus Tuhan yang bisa mengantar mereka dan perahunya dengan selamat tiba di lokasi yang dituju itu. Melihat Yesus sedang tidur saat itu, mereka membangunkannya dan berseru, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Ketidakpercayaan para murid kepada Yesus yang sebenarnya telah berulang kali membuat mukjizat di depan mereka, tampaknya membuat mereka terjebak dalam ketakutan. Akibatnya, pandangan mata mereka menjadi kabur dan tidak lagi fokus melihat Yesus yang sebenarnya.
Di zaman digital sekarang ini, kita pun perlu fokus pada hidup kita yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Kita tetap perlu menjalankan hal-hal yang terlihat sederhana, yang kecil, setiap hari, yaitu menghidupi kebiasaan inti atau core kekatolikan kita. Kebiasaan inti itu ialah berdoa, membaca dan mendengarkan sabda Tuhan Yesus, seperti yang bisa diikuti dari kanal YouTube The Power of Word ini misalnya. Belajar dan bersekutu secara aktif, menjadi pelayan Tuhan dan sesama, serta menerima sakramen-sakramen yang ada, terutama sakramen tobat dan ekaristi. Dengan demikian diharapkan pada saat kita mengalami gangguan atau badai topan kehidupan kita, kita tetap tenang, berani, dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus yang pasti dapat menyelamatkan kita sampai ke tujuan hidup kita untuk berbahagia di dunia dan di surga bersama Tuhan Yesus. Karena dengan bersikap tenang, kita dapat terus berkarya dengan baik di tengah banyak tantangan hidup saat ini. Apakah kita siap melakukan terus kebiasaan core hidup Kristiani kita setiap hari dengan baik? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada Selasa yang indah ini, di awal Juli 2025, kami telah mendapat pengajaran dari-Mu agar kami tetap fokus dalam hidup, yaitu melakukan hidup core kami dengan baik setiap harinya dengan berdoa, membaca dan mendengarkan sabda-Mu, belajar dan bersekutu secara aktif, serta menjadi pelayan Tuhan dan sesama. Kami mau berjalan bersama-Mu dan berterima kasih atas sakramen yang Kau sediakan bagi kami melalui gereja-Mu yang kudus. Dengan begitu kami percaya kami dapat menjalani hidup ini dengan tenang dan berani, karena Engkau selalu beserta kami. Berkati kami Tuhan Yesus, umat-Mu yang mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.